Apa iya nulis rilis pemerintahan itu mudah? Bagaimana kita menyeimbangkan antara akurasi ya dengan kecepatan menulis rilis ya gitu kan. Nah, yang lebih diutamakan sebetulnya informasinya ya. Bagaimana cara menghindari typo yang menjadi teman karib para penulis? Kalau misalnya ada penulis yang tidak berkawan karib dengan typo, ya itu omong kosong lah ya. Bahkan penulis profesional sekalipun gitu butuh yang namanya editor. Lalu, bagaimana cerita seorang jurnalis yang sekarang menjadi humas pemerintahan? Ya penyesuaiannya lebih pada itu ya kali ya, lebih pada satu gitu kan ya, saya harus belajar satu dengan kultur birokrasi ya gitu kan. Kalau dulu kan kalau di media massa itu kan hubungan antara wartawan dengan atasan itu lebih menurut saya lebih egaliter ya gitu ya. Ini pertanyaannya menohok banget sih. Ini di nggak dikat nggak nanti? Ini cerita orang dalam, tenaga ahli editor, Rudini. Action. Ya, Kang Rudini kan orang-orang belum tahu Kang Rudini itu siapa. Bisa memperkenalkan diri dulu, Kang? Ya, makasih ya. Halo, nama saya Rudini. Saya sudah tahun 2016 ya gabung dengan Jabar gitu kan. Sekarang sebagai tenaga ahli editor di Diskominfo Jabar. Kayaknya 2019 deh, Kang. Ya, 2019. 2019 ya. Bareng kan? Bareng banget. Kontraknya bareng nggak? Oh iya, 2019. Makasih, Gi. Nah, Kang Akang ini jadi salah satu penulis rilis humas pemerintahan nih, Kang. Yes. Nah, sebenarnya menulis rilis humas pemerintahan tuh susah atau gampang kan? Ya, bisa disebut gampang, bisa juga susah ya. Itu tergantung, kalau menurut aku sih tergantung tiga faktor ya. Satu, gimana kita bisa menerjemahkan ya informasi yang ada itu menjadi sebuah rilis ya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita menyeimbangkan antara akurasi ya dengan kecepatan menulis rilis ya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya termanage dengan baik gitu ya. Sama satu lagi pengetahuan kita tentang program-program pemerintah ya, khususnya di Pemprov Jabar ya. Kalau misalnya itu bisa termanage dengan baik gitu, saya pikir itu akan sangat memudahkan dalam kita menulis rilis ya gitu. 3 hal itu aja nih, Kang. Yes. Nah, dalam menyajikannya, Kang, gimana sih, Kang? Apakah misalnya ada format kan sangat istilahnya tuh berita antara kan? Berita antara tuh kayak subjek, predikat, objek, SPOK gitu. Nah, kalau dirilis itu yang paling ditekankan tuh apakah gaya ataukah informasinya? Oke. Jadi kalau saya belajar ya dari sejak tahun 2019 itu gabung gitu kan, yang lebih diutamakan sebetulnya informasinya ya. Jadi kan berbeda ya tujuan kita menulis. Jadi ini kita banyak menulis nih. Kalau dulu saya nulis di media massa untuk cari istilahnya untuk cari kebenaran objektif lah gitu ya, gitu mencari fakta gitu kan. Nah kalau sekarang itu untuk di pemerintahan itu kita menulis itu untuk menginformasikan ya, untuk berkomunikasi dengan sama-sama publik gitu kan. Tapi kita menginformasikan program-program pemerintah di Pemprov ini gitu kan. Fakta itu, Kang? Ya itu fakta gitu, tapi tujuannya lebih untuk menyambungkan antara si pemerintah dengan si publik itu gitu. Nih, Kang, kan Akang pernah di media massa nih, Kang. Selain itu, perbedaan yang signifikan itu apa sih, Kang? Deadline? Oke. Kalau deadline itu, ya kalau dulu saya dicetak ya, kalau deadline itu kan jam 5 gitu kan. Kalau sekarang ya deadline itu lebih tergantung pada giat pimpinan kalau saya lihat ya gitu. Kalau misalnya pimpinan misalnya Pak Gubernur atau Pak Sekda gitu ya, ada acara malam ya kita harus standby malam gitu kan. Jadi nggak ada jam deadline-nya. Kalau dulu kan dicetak tuh ya seperti itu ya. Jam deadline itu ada jam 5 baru kita membuat dummy koran ya seperti itu ya. Oh, jadi secara lebih kepada online sih sebetulnya sekarang sih. Jadi kayak apa ya? Waktu kerja lebih panjang ya di humas ya? Lebih panjang, malah 24 jam tuh kayaknya kurang deh. Pengennya berapa jam?
Nah Kang, menyesuaikan dirinya tuh seperti apa sih Kang? Atau ya udah aja jalanin aja, dah hidup mah gini gitu, kerjaan gini, ya udah ambil aja dan nasib saya mah jadi humas. Ya penyesuaiannya lebih pada itu ya kali ya, lebih pada apa, satu gitu kan, ya saya harus belajar satu dengan kultur birokrasi ya gitu kan. Kalau dulu kan kalau di media massa itu kan hubungan antara wartawan dengan atasan itu lebih menurut saya lebih egaliter ya gitu ya. Jadi kita bisa apa, kita bisa beradu isu di sana, beradu argumen gitu kan. Ya kalau misalnya siapa yang paling kuat ya itulah yang dipakai gitu ya. Nah kalau di sini ya saya harus belajar perlahan-lahan ya, budaya birokrasi itu seperti apa gitu kan. Biar bagaimanapun kita di hire di sini, kita punya atasan gitu kan yang harus kita kita harus selalu meminta arahan kepada beliau-beliau itu gitu kan. Penyesuaian itu yang pertama ya. Terus yang kedua mungkin dari segi teknis ya gitu kan. Kalau dulu saya menulis itu dari angle media gitu kan. Kalau sekarang ya dari perspektif pemerintah ya gitu kan, bagaimana kita menyajikan informasi gitu kan tentang program-program pemerintah gitu kepada publik gitu ya. Itu sih. Egaliter dan birokrasi Kang. Yes. Mana yang lebih bagus? Ini pertanyaannya menohok banget orang, sih. Kan, jadi kita kan pengen nyerang orang sama pakai ngurus ini gitu. Tergantung ya yang lebih bagus. Ya kalau gini lah jawaban saya, ya memang adatnya memang seperti itu ya gitu kan. Dulu di media memang budayanya egaliter gitu karena ya memang ya butuh cepat dan segala macam ya gitu kan, dan yang kita yang seperti anti dengan yang namanya birokrasi ya gitu. Tapi kalau yang di sini kita memaksakan untuk egaliter pun ya kayaknya agak susah juga gitu kan, karena ya kita harus sadar bahwa kita di hire, kita punya atasan kita ini punya atasan lagi, atasannya ini punya atasan lagi gitu kan, ya kita harus paham situasi itu gitu kan. Ya, jadi ya kita mengikutilah arahan seperti itu sih. Nah Kang, kan kebetulan kan banyak nih Kang yang bilang bahwa kerja di media massa itu penuh dengan idealis. Ya mungkin karena kita dikasih ruang untuk berdebat dan lain-lain lah ya. Jadi kita mempertahankan idenya tuh bisa gitulah, ada ruang. Kan kalau ketika kita pindah ke humas, ya khususnya ke pemerintahan kan nggak ada lah istilah idealis gitu. Jadi yang ada ya kita regulasi gitu. Kan kalau idealis kan ide-ide kita yang ideal, tapi kan kalau di pemerintahan kan segala sesuatunya harus berkaitan dengan regulasi. Nah, Kang, menurut Akang, apakah Akang masih memegang nilai-nilai idealis itu, Kang? Mengingatkan Akang di media sering berdebat, sering adu isu. Nah, di pemerintahan ini seperti apa, Kang? Apakah benar tok hanya mengikuti arahan aja atau ada diskusi atau masukan? Ya. Satu ya, untuk idealis itu kita bisa idealis di mana saja gitu ya. Jadi di dunia media gitu kan kita bisa memegang idealis itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di sana gitu. Nah, di pemerintah pun kita bisa tetap idealis gitu kan. Tapi idealisnya berdasarkan memang nilai-nilai yang berlaku di pemerintahan gitu kan ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan nilai-nilai yang ada di yang kita pernah pegang dulu gitu kan di tempat yang baru gitu kan. Itu kalau misalnya kita paksain tuh itu selalu pasti akan ada konflik lah ya, konflik batin lah seperti itu. Mental health ya, lagi rame. Bukan mental health, ya itulah. Stres. Ya ada kenapa gini, kenapa gitu kan, sesuatu yang kita dapatkan di tempat lama gitu kan tidak kita dapatkan di tempat baru gitu kan. Tapi ya itu tantangannya di sana ya, bagaimana kita beradaptasi dengan kultur baru ini gitu kan. Dan saya cukup beruntung gitu ya, pimpinan yang nggak kaku-kaku amat gitu kan, memberikan keluasan untuk memberikan ruang itu gitu kan untuk berkreasi. Kang, Akang kan sebagai dulu kan di media massa menulis. Kalau di total udah berapa tahun dari dulu sampai sekarang menulis? Nulis itu kalau ini di luar di Pes Kampus ya. Kalau secara memang profesional wartawan dari tahun 2016.
2016 berarti sekarang berapa ya Ki? 2016 2020 8 tahun. enggak dong. Sorry. 2006. 2016 2006 Hampir 18 tahun. Ya, 2006. Tipe berkawan karib nggak? Kan kadang Sangatlah, sangat. Kalau misalnya ada penulis yang tidak berkawan karib dengan Tipo, ya itu omong kosong lah ya. Bahkan penulis profesional sekalipun gitu butuh yang namanya editor gitu kan. Karena Tipo itu apa ya? Ya tergantung tergantung satu dari mood gitu. Kalau kita misalnya moodnya lagi bagus gitu ya, ya kita bisa nulis dengan zero typo lah istilahnya gitu kan. Terus dari kondisi kita kerja itu seperti apa gitu kan. Kalau saya sih memang lebih prefer kerjanya itu di belakang PC atau laptop gitu ya. Kalau di HP gitu kan, nah itu agak susah ya untuk supaya tidak ada typo gitu kan. Terus kemudian satu lagi dari kebugaran kita gitu kan. Kalau misalnya kita lagi suntuk, lagi capek segala macam ya itu pasti ada kemungkinan buat yang namanya typo itu kan. Ya sesuatu yang memang tidak bisa dimaafkan sih, tapi ya memang itu tidak bisa dimaafkan tapi harap dimaklumi. Harap dimaklumi. Tipe-tipe yang berbahaya kata-kata apa kan? Anak, lanjut. Ya, saya makanya kalau ada reporter yang nulis lanjut ya gitu kan, meskipun itu tidak typo, saya dihilangin. Jadi imbul. Jadi tambah atau apa gitu ya. Jadi ya karena itu kan si L itu kan sebelahan dengan huruf K gitu kan. Wah, gawat kan. Ini nggak Nggak kan nanti. Iya kan? Bener nggak? Iya kan? L itu sebelahnya tuh K, apalagi kalau nulis dengan handphone gitu kan, itu bisa bahaya gitu. Iya, aku pernah Kang pengalaman baca, enggak sih baca, jadi ada rilis Pemda lah kota kabupaten, anak itu kan K sama L tuh bersebelahan, typo, dan itu di paragraf pertama. Nah itu kan cerita dari Pemda kabupaten kota ya. Nah, kalau cerita dari Kang Rudi ini typo apa? Ya dulu kalau aku tuh yang lanjut tadi gitu ya. Dulu pernah gitu kan, cuma untungnya tidak sampai naik cetak gitu, karena kan kalau dicetak itu kan kita tuh setelah diedit di komputer itu masuk ke komputernya editor, kita di print dulu tuh, jadi sebuah dummy besar, kita baca manual gitu kan, jadi dalam bentuk kertas gitu. Nah itu si L itu kan jadi berubah jadi K, masih Ridwan Kamil dulu. Kebayangkan. Ya dihapus lagi. Nah sejak itu tuh makanya menemui kata lanjut itu kan itu udah mending dihapus aja. Cara meminimalkan typo? Satu ya memang ini yang memang harus aku belajar juga ya, harus ditanamkan. Jadi setelah pengeditan itu kita harus baca ulang lagi gitu ya teman-teman ya, kalau harus baca ulang lagi gitu kan, hasil yang kita edit itu sudah zero typo atau belum gitu kan. Nah memang dilemanya itu tadi satu, kita memang dituntut kecepatan ya gitu kan, apalagi requestnya mendadak gitu kan, ini harus cepat-cepat di publish gitu kan. Nah itu kadang si rescan berita itu kadang miss gitu kan. Nah itulah di sana typo itu terjadi. Yang beruntungnya memang kita punya pimpinan yang memang cukup teliti juga ya. Terima kasih Bu Vicky, sangat teliti gitu kan. Apalagi Bu Kadis ya, Bu Kadis yang sekarang itu kan Ibu Ika, saya lihat memang concern untuk masalah typo gitu kan, dan penulisan nama. Ya gitu kan, nama dan segala macam ya. Saya sangat beruntung ya punya pimpinan seperti beliau itu ya gitu kan. Jadi ya banyak mengingatkan juga pada saya gitu ya, pada mungkin dari tim editor gitu kan, untuk typo itu memang harus diperhatikan gitu Ki. Setuju nggak sih Kang? Dulu tuh ada pernah pengalaman sih Kang, jadi kalau udah nulis itu istirahat dulu 5 menit baru nulis lagi gitu. Nah ternyata Kang, selain typo tuh kadang logika menulis tuh tidak sesuai nih. Apakah Akang ketika baca kedua itu mengecek lagi logika kata, logika kalimat, atau hanya typo doang? Ya
nggak sama typo gitu kan. Jadi si logikanya pun kita cek lagi gitu ya. Gitu kan. Tapi mostly sih sebenarnya ya karena mungkin saya sudah terbiasa ya menulis sejak tahun 2016 gitu kan. 2006. 2006 sorry. Si logikanya itu memang kayaknya sudah deh gitu kan. Tinggal tipe-tipenya saja gitu kan. Seperti itu. Dan menarik sih sebenarnya beristirahat ya, istirahat sejenak setelah melakukan itu memang efektif gitu kan. Aku tuh belajar tuh kan kayaknya filosofi Jepang ya, bahwa kita tuh habis kerja gitu kan, terus kemudian habis kerja tuh kita istirahat dulu gitu kan, take a nap gitu kan, apalah gitu kan, kita lihat yang hijau-hijau gitu kan, kita keluar sejenak gitu kan, ambil nafas gitu kan. Setelah kerja berikutnya tuh lebih fresh aja gitu, lebih fresh gitu kan. Ya itu mungkin salah satu tips untuk tadi ya, untuk mengurangi typo itu gitu. Kang, kalau di Humas Jabar ini apa sih Kang yang Akang junjung tinggi? Kan dulu di media cetak mungkin keakuratan yang lebih utama daripada kecepatan kan. Karena kan deadline-nya jelas. Jadi kalau misalnya berita jam 12 sudah ada kan masih bisa di-delay dulu. Nah kalau di Humas Jabar sendiri kan kecepatan, ketepatan, dua-duanya. Dua-duanya sih penting sih kalau menurut aku mah ya. Dua-duanya penting. Ya kita harus akurat gitu ya, kita harus cepat juga gitu kan ya. Cuma menuju itu memang sangat menantang gitu ya. Kadang kan kita diminta buat menulis gitu kan, tapi bahannya itu satu misalnya berdasarkan infografis gitu ya, terus kemudian atau mungkin malah yang lebih ekstrim itu berdasarkan pointer gitu kan, atau yang lebih ekstrim lagi berdasarkan percakapan WA gitu kan dengan pimpinan gitu kan. Nah itu kita harus meramu itu gitu ya, informasi yang kecil itu gitu kan menjadi sebuah bentuk tulisan yang bisa dikonsumsi oleh media. Nah tantangannya di sana gitu, yaitu tadi ya balik lagi ke rumus yang pertama bahwa kita harus bisa pintar menerjemahkan informasi sekecil apapun gitu. Kita istilahnya mengambil informasi dari mana-mana, kemudian kita jahit ya menjadi sebuah tulisan atau rilis ya gitu. Itu sih. Oh ada ya Kang ya? Kan orang-orang belum tahu nih Kang. Emang maksudnya informasi sekecil itu jadikan tulisan itu seperti apa ya Kang? Kasih contoh. Ya kayak oke sering kan gitu. Ini harus dibikin rilis gitu kan. Bahannya ini gitu kan. Ya bahannya itu tadi satu hanya gambar saja gitu kan, ada data-data gitu kan dari bentuk itu ya infografis gitu ya. Atau satu dari talking point gitu kan, ini talking point dari kepala dinas gitu kan, tolong dibikinkan rilis gitu. Atau dari percakapan antar pimpinan gitu ya, tolong dijahit menjadi sebuah rilis ya. Itulah ya itu tadi memang kita harus gitu. Dari sana kan kita harus memahami juga ini arahnya kemana gitu ya, terus kemudian ini programnya seperti apa ya, kita harus riset lagi lah ya di sana gitu kan ya. Tapi fun sih kalau menurut aku ya, maksudnya apa yang aku kerjain dulu gitu kan nggak hilang sebenarnya di ketika nulis rilis itu kan. Jadi yang namanya riset itu tetap harus ada gitu kan, dan itu tetap butuh ketajaman ya gitu kan, kayak gitu. Kang Rudi ini tajam ya? Nggak juga ya. Sangat tajam. Nih Kang, sebenarnya apa sih Kang? Mungkin orang-orang di luar sana ada yang mungkin bercita-cita menjadi penulis rilis di pemerintahan ini. Sebenarnya kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman apa aja sih Kang yang harus mulai dipupuk dari sedini mungkin agar nanti memenuhi standar untuk kerja atau untuk sebagai penulis? Untuk penulis ya nih, mudah-mudah ya. Ya satu tentu kemampuan untuk menulis ya. Nah kemampuan yang untuk menulis itu ya butuh latihan ya. Satu ya latihan banyak menulis apapun itu ya. Apakah buku harian, apakah mungkin nulis di blog, atau mungkin menulis di media sosial gitu kan. Itu lakukan saja gitu kan. Yang pertama, yang kedua memang harus banyak baca gitu ya. Banyak baca. Kalau Oki kan baca novel gitu kan. Kalau aku kan baca ya media gitu kan, baca media gitu kan. Terus yang ketiga memang harus punya analisis yang tajam ya gitu kan. Nah si analisis itu bisa tajam itu kalau kita sering memang banyak baca gitu ya, banyak baca. Type never lie ya. Ya gitu. So Inggris ya.
Nah Kang, berkaitan dengan analisis itu ya Kang, ketajaman kita dalam berpikir, dalam merespon sesuatu. Nah Kang Rudi ini juga kan selain jadi penulis rilis Humas kan salah satu orang yang ya kalau di Humas Jabar tuh ada istilahnya materi pagi. Jadi kita harus memprediksi, memetakan isu yang terjadi dan yang akan terjadi nih Kang. Nah, kan yang akan terjadi ini kan butuh analisa yang sangat-sangat tajam nih Kang. Bagaimana kita memprediksi isu yang sebenarnya belum muncul tapi berpotensi untuk muncul nih. Nah, bagaimana sih Kang sebenarnya Akang dalam mengerjakan tugas ini Kang, dalam memetakan isu, dalam menyiapkan materi fit, dalam memprediksi isu ke depannya gitu kan. Karena kan kalau rapat isu kan Kang Rudini dan Bang Sem tuh yang paling vokal kan. Oh, isu ini ada posisi ini. Gitu. Ya, nah itu seperti apa sih Kang? Satu memang ini harus kita nggak bisa sendiri sih gitu kan. Ya karena kita kan kerja tim ya sekarang gitu kan. Kita cukup beruntung punya tim media monitoring. Jadi memang untuk analisis itu satu memang harus butuh media monitoring yang sangat cukup komprehensif ya gitu ya, cukup komprehensif gitu kan. Nah dari media monitoring itu kan kita bisa menentukan nih potensi-potensi isu yang untuk menentukan potensi isu yang memang nanti siapa tahu ditanyakan ya oleh wartawan kepada pimpinan gitu kan. Nah dari sana tuh gitu kan setelah potensi kita tentukan kita kan bikin laporan ya. Nah kalau itu kan materi fit itu kan. Tim yang lain mungkin Kang Dida sama TSK mungkin ada laporan sendiri ya, ada harian, ada bulanan, ada mingguan ya. Tapi kan kita memang harian ya untuk langsung ke pimpinan gitu kan. Ya seperti itu sih gitu kan. Nah, yang memang harus ditekankan dalam media monitoring itu adalah satu relevansi beritanya gitu kan. Relevan nggak sih? Misalnya ada sebuah berita gitu ya, relevan nggak dengan program Pemprov Jabar itu ya. Itu satu. Yang kedua, sejauh mana dampak dan pengaruh itu mempengaruhi opini publik gitu ya. Dan citra pemerintah Jawa Barat itu ya. Sejauh mana tuh kita ukur gitu ya. Berita negatif udah pasti ya, udah pasti kita monitoring gitu ya. Itu yang dan intuisi kalau aku rasain ya, intuisi ya aku pengalaman ya ber-18 tahun ya di dunia media gitu kan, itu sangat-sangat membantu ya gitu kan. Intuisi ini kira-kira karena ibarat kepala tuh kita dibagi dua gitu ya, yang kanan itu humas, gitu kan? Yang kiri itu masih wartawan. Jadi hidup di dua alam gitu kan. Jadi kita bisa menyelami ini si wartawan ini arahnya kemana sih gitu kan, isunya kemana gitu kan. Setelah ada berita satu ini muncul, misalnya HL di halaman 1 gitu ya, atau headline gitu ya. Ini berikutnya ini pasti ke sini nih gitu. Karena kita kan sudah terbiasa dengan pola-pola pemberitaan ya, seperti itu. Berarti dalam memetakan itu lebih baik mantan wartawan sih. Iya sih, kalau rekomendasi saya itu sih, kalau rekomendasi saya itu gitu kan. Karena kalau yang pure dia dari humas ya dia belum mengalami jadi wartawan kan, jadi dia nggak tahu si wartawan itu cara berpikirnya gimana, cara kerjanya seperti apa, terus kebutuhannya seperti apa, dia nggak akan tahu gitu. Nah kebetulan kemarin saya ngobrol sama anak-anak magang kan mereka ngambil PR. Saya bilang kalau PR tuh nggak akan bisa jadi jurnalis, tapi kalau jurnalis itu pasti bakal bisa jadi PR. Nah istilahnya kayak gitu loh. Jelas, istilahnya kayak gitu. Benar Kang, setuju. Nah Kang, seberapa penting sih Kang pemetaan isu ini terhadap reputasi Pemprov? Penting banget ya. Ya intinya gini lah, kalau kita nggak tahu isu yang berkembang gitu ya di media gitu kan, kita nggak punya kemampuan atau ability untuk merespon itu gitu kan. Tiba-tiba ada berita muncul tapi tidak terekod sama kita, tidak termonitoring gitu kan, tiba-tiba wartawan nanya ke Pak Gubernur gitu kan, gelagapan kan,
kan citra pemerintahan jadi jelek kan gitu kan. Masa gubernur mau jawab nanti saya cek gitu kan, kita belum tahu kan, nggak elok ya gitu kan. Jadi memang ada baiknya kita harus kita mitigasi dulu gitu, mitigasi gitu. Itulah makanya butuh materi pagi itu tadi gitu. Oh jadi materi pagi itu pakai? Mudah-mudahan kepake. Ya takutnya kan kita kerja tapi nggak kepake, nah, sedih ya. Nggak kepake lah, kepake. Nah Kang, kan ada hal yang unik sih Kang. Jadi dalam memetakan isu nih Kang, kan ada berita nih Kang. Berita ini tuh sebenarnya nggak ke Pemprov banget nih. Tapi misalnya contoh yang tidak ada kaitannya yang lagi rame tuh masalah Peggy. Ya. Peggy Setiawan nih. Yes. Nah, dalam memetakan isu, apakah isu yang lagi rame walaupun tidak relevan itu dimasukkan? Atau seperti apa sih Kang? Baiknya ya Kang? Atau ya udah kita hanya memberikan bahwa ini ada potensi tapi tidak ditindaklanjuti secara lebih dalam, atau seperti apa sih Kang? Idealnya ya Kang? Baiknya menurut Akang. Karena kan agak sekarang kan orang butuh banget ya, kayak media tuh ketika ada yang rame semua orang pasti ditanyain. Contoh aja kayak Persib juara semua, padahal kan apa hubungannya gitu kan, nggak ada hubungannya misalnya. Nah terus kayak timnas ini, jadi seolah-olah semua orang ditanya bahwa dia itu adalah pengamat sepak bola gitu. Nah apakah itu kan salah satu ritme atau pola patternnya media nih kan. Nah itu Akang dalam memetakan itu apakah sistem itu digunakan? Yes. Atau seperti apa? Ya, dipakai gitu. Dan ini cerita ya, kalau ini kan COD ya, cerita orang dalam. Ini cerita pas pada saat Peggy itu gitu kan. Terus terang saya nggak menyangka gitu, penugasan buat menganalisis itu datang gitu ya, dari atasan gitu ya. Karena ya isunya kalau menurut saya gitu, menurut ya kacamata media gitu kan, ya itu nggak relate banget sih dengan Pemprov gitu kan, nggak ada kaitannya dengan program, itu murni memang kasus kriminal gitu kan. Itu karena booming lagi karena difilmkan gitu kan. Ya agak kaget juga gitu menerima itu gitu. Ini ditunggu mau doorstop gitu ya. Doorstop dalam waktu 5 menit. Kita harus riset dulu gitu kan, filmnya film apa gitu ya, terus kemudian kenapa ini kemudian bisa rame lagi gitu kan, sementara doorstop sebentar lagi gitu kan. Itu dalam waktu 5 menit kita harus menyusun sebuah talking point ya buat Pak PJ Gubernur waktu itu ya, Pak B gitu kan. Karena mungkin, jadi saya nyadar, mungkin saya nggak tahu apakah ini kejadian ditanya sama media apa enggak gitu kan, tapi saya sudah bikinkan gitu. Tapi mungkin Pak PJ ada kekhawatiran juga ya, takut antisipasi ditanya gitu. Meskipun kalau dalam kacamata saya kayaknya jauh deh gitu kan ditanyain gitu ya. Hanya karena gara-gara beliau memang ada giat di Cirebon gitu kan, ya itu ada potensi ditanya gitu kan. Tapi ya saya nggak tahu itu jadi apa enggak ditanya sama media gitu, tapi sudah dibikinkan gitu ya. Hektiknya seperti itu Ki, jadi tekanannya tuh ya kita harus cari riset dulu, terus kemudian dari atas itu ditungguin segala macam gitu kan. Tapi ya setelah berhasil gitu kan ya cukup lega juga gitu kan. Nah baru setelah dari sana baru kita kan ngobrol gitu kan di tingkat tim editor gitu kan, sebenarnya ini seperti apa sih, layak atau enggak segala macam. Itu obrolan ngobrol atau julid ya? Nah enggak julid sih. Enggak julid ya, ngobrol aja. Jadi ya ngobrol warung kopi lah gitu kan. Hitung-hitung kita tetap mengasah analisis kita gitu sama mantan orang media gitu. Gitu Ki. Ya kan karena agak banyak orang yang mempertimbangkan itu sih Kang dalam membuat pemetaan isu gitu kan. Kadang ini relevan atau enggak gitu. Kadang ada bencana di mana ini bencananya skala Jabar atau skala kota. Jadi pemikirannya itu malah ke arah sana. Iya. Nah Kang, tapi kebahagiaan seorang pemeta isu ya Kang, apa disebutnya tuh Kang, orang bukan media monitoring juga. Yes. Ya, dalam memetakan isu ini kebahagiaan atau keberhasilan Akang itu ketika apa? Contoh, saya nih Kang. Saya pernah membuat pemetaan isu hari apa gitu, dan gak ada agenda, tapi ada 2 isu yang saya tulis potensi isu nih. Nah ternyata 2 potensi isu itu jadi agenda kan. Nah kalau Akang sendiri seperti apa sih? Karena kan kayak
kita jadi orang pananyaan kan, kita dipaksa melihat untuk ke depan yang belum terjadi anjay. Jadi cenayang gitu. Yeah. Bahkan kadang kebahagiaannya apa kan, kayak orang pinter kan ditanya kebahagiaannya kalau orang malah Kalau aku lebih justru senangnya itu kalau misalnya si ramalan itu, potensi itu nggak terjadi sebetulnya. Iya nggak sih? Iya kan, artinya memang ya sudah, maksudnya tidak ada perlu ada rame-rame dan segala macam gitu kan. Kalaupun itu terjadi gitu kan, misalnya wartawan jadi nanya gitu kan, ya kita sudah siapkan talking point-nya dan itu dipakai sama pimpinan talking point-nya, terus kemudian artinya dia itu jadi omongan narasumber ya gitu kan, kemudian itu menjadi sebuah berita, terus kita besoknya baca misalnya di media online atau di koran gitu kan, oh ini kayaknya berdasarkan input yang kita pakai deh gitu kan. Itu sudah sangat merupakan sebuah kebahagiaan sih buat saya gitu. Nah Kang, tapi kan tadi menarik sih Kang, ya Sarah kan wartawan lebih katanya ya. Iya, kata Kang Rudi nih, bukan kata aku. Ya. Bukan katanya juga, kata Kang Rudi Ya, nih, ya, jelas ini. Tapi kalau orang-orang umum nih Kang, pengen jadi atau ingin mengasah, memetakan isu, nah apa aja sih Kang yang harus dilatih? Apakah harus baca koran tiap hari, langganan koran semua media? Bangkrut juga ya Kang kalau langganan semua media. Ya apa ya? Ya gimana cara menganalisis, punya analisa tajam ya? Itu tadi satu banyak baca ya. Banyak baca, terus kemudian apa ya? Ya kita tahu program-program apa yang sedang berjalan gitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Terus kemudian kita juga harus mendengarkan suara rakyat itu seperti apa sih gitu kan. Nanti kan kita bisa ngukur tuh kalau misalnya ada suatu kebijakan dari pemerintah gitu, terus kemudian respon rakyat tuh, masyarakat seperti apa gitu kan, apakah mendukung, apakah menolak gitu kan, apakah biasa-biasa aja. Nah dari sana kan kita sudah nemu tuh, misalnya menolak tuh ya pemerintah, dari sana kan kita sudah menemukan sebuah masalah tuh kan. Nah dari sana tuh kalau udah ada temu masalah, terus kita baca lagi gitu kan, ini programnya apa sih gitu kan, kita tambah-tambah informasi lagi dari yang lain gitu kan. Kita udah sedikit demi sedikit udah bisa sih nganalisis gitu kan, nganalisis sebuah isu media ya gitu. Jadi nggak hanya di satu media gitu kan, kita harus baca di media yang lain kayak gimana gitu kan, framingnya itu dipelajari, media A framingnya seperti apa, media B framingnya seperti apa gitu, kayak gitu sih Ki. Banyak proses ya Kang. Ya proses, dan itu tadi memang intuisi itu memang tidak bisa dibeli secara instan ya gitu kan, itu butuh memang pengalaman pengalaman yang cukup mendalam ya gitu kan. Ya saya beruntung ya bisa terjun lebih dulu di dunia media massa ya sebelum dunia kehumasan gitu, karena ya itu sangat pakai gitu kan. Sebelum di media massa juga saya kan kuliah di politik gitu ya, ilmu pemerintahan gitu kan, itu sangat terpakai gitu kan. Yang kata orang bilang kuliah di FISIP gitu kan nggak kepake, kalau menurut saya sih nggak kepake banget gitu kan, karena kan kita tahu jalannya pemerintahan itu seperti apa gitu kan, seperti itu sih. Berarti emang dari tahap ke tahap ya kan, tabukan perjalanan. Yes. Makanya sampai ke sini gitu. Yes. Closing statement dong Kang bagi mereka yang ingin bekerja di pemerintahan tapi di bidang kepenulisan atau pemetaan. Apa ya kalau closing statement ya? Ya bekerja sebagai penulis gitu ya, maupun tadi cenayang gitu. Ya merupakan kebanggaan ya buat saya gitu kan, karena dan menurut saya sangat bernilai sih gitu kan, sangat bernilai pekerjaan ini gitu kan, karena tanpa adanya pemuatan isu gitu kan, kita nggak tahu reputasi Pemprov akan seperti apa gitu. Dan memang pasti banyak tantangannya ya, banyak tadi adaptasi gitu kan,
tekanan gitu kan, dan kita belum selesai dengan diri kita sendiri gitu ya, seperti itu ya. Itu tadi yang apa, faktor-faktor yang lain itu. Ya seninya di sana gitu kan, seninya di sana gitu kan, dan teruslah belajar sih kalau menurut saya gitu kan. Gitu. Baca buku, baca semua ya kan? Baca buku gitu kan, baca media gitu kan, baca novel gitu, dan segala macam. Ikutan kursus gitu kan, ikutan kursus ya itu mah nanti ya kalau apa kerja sudah ya gitu kan, ikut analisis politik dan segala macam. Itu membantu banget loh, Ki. Analisis politik kayak gitu. Ntar aja deh. Ke Kang Rudin nih. AI juga jangan lupa itu. AI juga sangat membantu gitu kan. Kalau dulu kita menggenerate informasi itu kan melalui Google lah gitu kan. Kalau sekarang itu dengan AI gitu kan, dengan ada beberapa platform gitu kan yang saya pakai gitu kan, itu bisa menggenerate dengan lebih spesifik gitu. Itu sangat membantu sekali ya terutama dalam penyusunan materi feed pagi itu ya, Ki. Itu sangat membantu sama sekali ya, banget. Berarti kita juga jangan gagap sama teknologi Ya, atau AI. gitu. Jangan gegap. Ya kita harus. Aku kan 80 ya. Istilahnya tuh kayak model lahir 80 kan. Istilahnya milenial akhir gitu. Iya milenial akhir. Baby boomer. Enggak, milenial akhir dong 80. Setelah itu kan Gen Z gitu kan, Gen Z awal. Aku yang ya mendekati angkatan tua sih sebetulnya gitu kan. Itu mengalami yang namanya internet gitu kan, tapi juga baru dalam hal bidang digital gitu kan. Nah itu ya itu proses yang aku jalani sekarang gitu kan, bagaimana harus beradaptasi dengan yang namanya teknologi digital AI itu. Pasti kan kayak bunglon ya. Penting ya Kang adaptasi. Penting lah, nggak penting kalau kita nggak bisa beradaptasi gitu kan, kita nggak bisa melihat realita yang ada di depan kita gitu, kita nggak hidup gitu. Itu closing statement. Atur nuhun Kang Rudin. Oke, makasih banyak.